segera sembuh. Amin. Kita tolong ketua kelas berdoa hari ini. Iya. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang manfaat keanekaragaman hayati. Sebelum kita masuk ke materinya, anak-anak, ibu ada ini 3 pertanyaan assessment as learning, yaitu untuk mengetahui sejauh mana anak-anak sudah memahami materi yang kemarin. Untuk itu setiap kelompok, ini sudah dibagi kelompok ya, menuliskan jawabannya yang nomor 1, 2, 3 di kertas ini not, baru ditempelkan di depan ya. Untuk 1 kelompok. Jawabannya ya dari mana? Satu, basut, agak, ekonomi, bekatan maksudnya, gunung punai sama saya. Ya oke. Sekarang ya tumbuhan. Kalau tumbuhannya ada ulin, jati, sawit, anggrek hitam sama lopas. Ya oke. Kalau ekosistemnya ada 2, hutan, hujan tropis sama sungai dan rawa. Ya. Yang
Yang ikut ya. Nah, itu ya. Begini, berikutnya judulnya Tepuk Cinta ya. Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. Kamu salting nggak? Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. Silakan kembali ke belakang. Anak-anak, ini pembelajaran yang akan kita laksanakan adalah yang pertama Pak diri sendiri. menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati dalam berbagai bidang. Yang kedua, kita akan mengimplementasikan peran keanekaragaman hayati dengan membuat eco-print. Anak-anak, kita perhatikan gambar ini ya. Ini gambar apa ya? Terbuat dari apa ini? Kayu. Rotan dan kayu adalah salah satu bentuk keanekaragaman hayati. Jadi bisa dimanfaatkan untuk itu tadi ya, apa perabotan. Yang ini anak-anak gambar apa? Terbuat dari apa? Kulit. Kain dari apa namanya? Kapas. Benar ya, kapas itu makhluk hidup kan? Makhluk hidup juga termasuk keanekaragaman hayati. Kulit pohon. Jadi banyak bahan untuk pakaian yang terbuat dari organisme. Macam anak ini. Bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan untuk membuat makanannya. Memang sekarang kita melihat jadi manfaat keanekaragaman hayati bisa dihubungkan dengan hal-hal yang lainnya ya. Salah satunya yaitu untuk meningkatkan keimanan dan pengetahuan. Itu saya persilakan guru agama yang untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Jadi saya ada tugas dari Bu Ari untuk menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati kalau kita kaitkan dengan ilmu agama. Jadi keanekaragaman hayati itu salah satu anugerah dari Allah yang bisa kita lihat sendiri, berbagai macam makhluk hidup yang ada di dunia ini, ya enggak? Jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya itu bisa dimanfaatkan. Jadi tidak ada yang sia-sia. Contoh kecil saja, nyamuk. Nyamuk yang kelihatannya kecil, tetapi dengan ada nyamuk bisa membuat manusia itu sakit. Ya, dari sakit itu akhirnya manusia bisa menciptakan ada obat nyamuk. Sekarang kalau kita lihat obat nyamuk sendiri aja udah berapa macam. Ada yang dibakar, ada yang disemprot, ya, ada yang cuma dioleskan dan sebagainya. Jadi dari nyamuk itu kita bisa melihat manfaat-manfaat yang lain yang ada di bumi, di muka bumi ini, baik itu tumbuhan, kalau kita tumbuhan, contohnya kayak misalnya
serai. Nah, serai itu salah satu untuk membuat obat nyamuk. Jadi insya Allah ya, apapun misalnya di manusia ya, penyakit apapun ada penawarnya di muka bumi ini. Tinggal manusia bagaimana kita mengolah pikiran kita. Itu saja ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Kita manfaat keanekaragaman hayati di bidang ekonomi. Kami persilakan Ibu Sanitari Indranila untuk sekalian waktunya menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati di bidang ekonomi. Jadi tadi kita sudah melihat ya, jadi ada tawon, ada es campur, ada tadi tanaman yang bisa dibuat ekoprint saudara ya, ada yang bisa untuk obat. Nah jadi sebenarnya kalau di dalam ekonomi manfaat keanekaragaman hayati itu macam-macam ya, jadi bisa dari hewan tadi misalnya kita potong sapi jadikan bahan makanan, misalnya tadi rawon, bakso, kafir ya, itu kalau dijual kan harganya satu mangkok Rp7.000 misalnya, satu porsi kan dapat uang. Nah itu manfaat dari di bidang yang hewan. Kalau yang tumbuhan tadi kita lihat ada buah mangga di dalam, kayaknya siang begini enak ya, kayak seger gimana gitu, mantap gitu ya. Jadi ada tadi kolang kaling, itu semua kan dari tumbuhannya, ada buah-buahan. Jadi kalau dibuat, ini kalau dimakan satu-satu dijual oleh penjual buah, satu-satu itu menghasilkan uang. Kita kita melewati proses tadi, kita campur lagi jadi es. Akhirnya kalau dijual harganya lebih mehong lagi ya kan, satu mangkok bisa lebih ya mungkin 15 atau 20.000 satu mangkok kalau yang kita lihat dari tayangan 2 hari tadi ya kan, karena isinya komplit kayaknya ya. Jadi bisa menghasilkan uang dari manfaat dari hayati tadi tumbuhan ya, atau tadi dari hewan. Jadi misalnya seandainya kalau dari sayuran ya banyak lagi, kalau bayam ya dibikin sayur masak misalnya ya kan, dijual. Misalnya kita dari petani juga, misalnya kalau kita punya tanaman cabai atau kita petani misalnya yang ada nanam padi ya kan, mungkin dari sini bisa kita rasakan manfaatnya kalau di bidang ekonomi, kita menghasilkan cuan yang lebih oke lagi gitu ya, dari petaninya merasakan manfaat, dari yang penjual ya buahnya atau penjual sayurnya tadi yang sayur masaknya kan gitu ya, dari manfaatnya bermacam-macam. Nah sekian dari Ibu untuk keanekaragaman hayati di bidang ekonomi. Untuk akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kalian sudah dibagi berapa kelompok ya? Ya sudah. Sudah anak-anak duduk berdasarkan kelompoknya ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum Ibu membagikan bahan untuk pembuatan ekoprint, akan dijelaskan dulu cara pembuatan ekoprint yang akan disampaikan oleh Ibu Ersia selaku guru prakarya dan kewirausahaan. Kepada Ibu Ersia, dipersilakan. Halo, selamat siang. Kalian bahagia? Puncaknya segala sesuatunya, setelah kita ada guru agama, ada guru ekonomi. Oke anak-anak, apa sih yang namanya ekoprint? Siapa tahu? Apa itu ekoprint? Seni mencetak
warna, ya. Seni mencetak warna pada kain dengan menggunakan apa? Bahan-bahan alam. Nah, hari ini nanti kita akan memakai sama-sama. Ibu akan berikan apa saja sih bahan-bahannya. Yang pertama kita harus punya yang namanya tobek. Harus punya ini. Nah, ini berasal dari kain yang namanya kain belacu. Yang kedua adalah tumbuh-tumbuhannya. Ya, tumbuh-tumbuhannya bisa, aduh ini bunganya cantik sekali ini ya. Oke, bisa ada daun-daunan seperti ini. Semua kalian boleh coba. Yang ketiga bahan apa? Batu. Yang keempat boleh pakai ini boleh plastik. Ya, harus ada plastiknya. Kenapa? Setelah itu kita juga perlu yang namanya tawas, baskom dan air. Nah, jadi ini tawas ya. Tawas itu adalah namanya penjernih air. Anak-anak ini penyusunan jadwal ya. Nanti kita buat ekoprint yang pakai ini ya, pakai tas. Tasnya itu Bu plastiknya di depan sini sama di dalam sini ya. Iya, ya. Dilapis dulu supaya nggak tembus ke. Ya, jadi nanti dalam di dalam gini. Ini satu di dalamnya satu dalam satu luar supaya dia nggak kena. Terus begini anak-anak, nanti setelah mencetak kalian kan ada 10 menit direndam di air tawas di depan ya. Itu kalian mengerjakan LKPD ya. Tapi ibu bagi LKPD-nya sama bahannya. Terus baru nanti ada presentasi 20 menit. Nanti coba perhatikan ya, kalian kan dibagi 7 kelompok ya. Ini ada 8 kelompok. Tapi kelompok 1 khusus mengisi yang manfaat keanekaragaman hayati sumber pangan. Sebelah sini ada kelompok 1, kelompoknya Alfa ya. Yang kelompok 2 yang belakang tentang obat-obatan. Yang kelompok tengah ini tentang kosmetik. Terus yang belakang tentang sandal. Ini tentang papan. Ini aspek budaya. Balik lagi ya, yang belakang tentang pangan lagi ya. Pangan anak diingat nih bagiannya ya. Saya bagikan ini bahannya dan LKPD-nya.
nih dari hasil kelompok kami dapat beberapa jenis, yaitu salah satunya yaitu organisme satu burung enggal. Manfaatnya bulunya digunakan sebagai hiasan baju adat. Terus yang kedua, bunga melati sering digunakan dalam acara pernikahan atau taburan. Yang ketiga, bambu bisa dijadikan sebagai alat musik tradisional. Terus yang ketiga, sapi biasanya digunakan dalam upacara adat, yaitu seperti karapan sapi. Terus yang terakhir, padi pada upacara adat seperti ritual panen. Ya, tepuk tangan anak-anak untuk kelompok yang sudah selesai, kelompok satu sudah. kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, peranan keanekaragaman hayati bisa sebagai sumber pangan. Apa aja kira-kira yang bisa sebagai sumber pangan? Contohnya kalau apa nama? Kedelai boleh, kalau boleh, pasti boleh. Kalau hewan apa nama? Sapi boleh, domba boleh ya. Ayam. Saya yang mau obat-obatan, apa tanaman yang bisa pakai untuk obat-obatan? Sekarang kalau kosmetik apa yang dipakai? Ada buaya, rambut, ya, madu, minyak zaitun. Lendir siput. Dipakai untuk sumber sandal apa coba? Sandal, baju, ada apa? Apa? Kalau dari hewan apa namanya bisa diambil boleh? Domba ya, diri boleh ya. Nah sekarang kok papan ada rumah mana? Kulit. Jati. Ya untuk budaya mana apa saja? Ya kalau kita hijau korban, kalian mau tahu apa? Sapi bisa. Kalau misalkan mau nyekat ke kuburan, bunga ya. Itu kesimpulan dari pertemuan atau pelajaran kita hari ini. Nah, karena kita asesmen formatnya kita menggunakan quizzes. Nah sekarang silakan lihat HP-nya.
dan membuat ekoprint. Pengalaman apa yang membuat kamu tertarik saat belajar hari ini? Praktek membuat ekoprint. Tukul-tukulnya. Bagaimana perasaan kalian saat belajar kita? Senang. Excited. Bisakah kalian menerapkan materi manfaat keanekaragaman ini dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Nah, tugas di rumah kalian anak-anak kamu lengkapi yang itu tadi yang ada di LKPD ya. Baru itu anak-anak dibutuhkan mempelajari materi klasifikasi makrobi. Belajar tentang ekoprint dengan baik dan mudah-mudahan kalian juga bisa menerapkan keanekaragaman hayati manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.